kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, seluruh kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Akhirnya pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada Itu menunjang belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. memang macam-macam. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Terarah mana ini yang menjadi aset yang sesuai kaitannya dengan kegiatan siswa pada nanti. Tentunya niat kami untuk MMed ada mengendaki di sekolah. Kita pulang di kolaborasi dan tim manajemen Waka, wali murid, BPPK, tentunya belajar bareng-bareng untuk pengelolaan berbasis aset. Dari aset data-data itu kami sinkronkan mana yang untuk mendukung pembelajaran anak, untuk perkembangan anak sehingga juga perkembangan sekolahan. Tentunya lebih signifikan, efektif di waktu, efisien di waktu, dan tepat sasaran sesuai dengan visi misi yang kita susun bersama waktu tahun ajaran baru, dan kita sinkronkan visi misi itu sesuai dengan belajar dan paradigma sendiri apresiatif Oscar manajemen aset tadi. Yang bagaimana dengan kaitannya implementasi pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya operasi aset, kita itu sangatlah menjadi trigger dan contoh. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang manajemen berbasis aset, tahunya ada masalah action, mungkin kurang efisien dalam pembelajaran berbasis aset. Ya, kecamatan, lurah, apa yang ada? Your sovereign hand will be my God. With
tidak sebelum kita When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Alhamdulillah kita sudah dapat pesanan lebih dari 30 desa, khusus di Mampir, Tegalur sendiri, Madura. Nah, ini manfaatnya manajemen berbasis aset kita pahami. Nah, itu sosialisasi di masyarakat. Tentunya ini pembelajaran kami yang awalnya deg-degan, awalnya nanti dikira sok apa istilahnya sok pintar sok, tapi kita belajar apa adanya, kita ngomong sampai di depan, sosialisasi dengan masyarakat, dengan rapat 17 itu akhirnya terpenuhi. Terus yang sekian yaitu hubungan mengelola sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran dalam kelas. Tadi sudah disebutkan ya, contohnya satu berkaitan dari materi yang ada, berkaitan materi yang ada satu tentang filosofi dan jagoan kaitannya dengan satu dan dua. Tentunya sangat mendasari seluruh pengelolaan berbasis aset tersebut. Ingat filosofi dan jagoan sebagai pendidik tidak ada analisis yang masuk awal, tidak ada berdiferensiasi, tidak ada kesiapan atau rutine, sehingga apa? Nah itu tadi setelah mulai dengan saya itu jadilah namanya mindfulness. Nah, mindfulness di sini apa? Bukan hanya saya, tapi pembelajar di kelas saya dan anak-anak itu tercapai. Dan aset berbasis aset di perannya yaitu tadi mendukung
menyinkronkan, memposisikan. Nah, ini mengambil perannya di sini. Kita ambil apa yang kita butuhkan di dalam pembelajaran kelas. Misalkan praktek tidak hanya mengandalkan sarana, tapi aset yang ada. Aset itu tidak berupa yang alat yang mahal, tapi ide-ide cemerlang, gagasan cemerlang itu yang dibutuhkan. Sementara di sini saya asetnya yaitu yang ada, yaitu plastik tadi. Setiap sore hari anak-anak saya pelajari mengolah limbah sampah menjadi bahan bakar alternatif, mirip biosolar, mirip premium, gas dan parafin dan arang yang bermanfaat sehingga tidak langsung dikubur di tanah sehingga merusak lingkungan. Kita memanfaatkan dulu lah, arangnya itu pun kita bakar lagi, itu saya yakin lingkungan. Dan langkah kedua memanfaatkan aset lainnya yaitu produk lainnya yaitu pabrik blok ornamen lainnya dan bisnya plastik. Terus itu makanya kalau tidak akan tahu nilai dan peran, tidak akan tercapai, tidak akan terlaksana namanya penerapan manajemen berbasis aset tadi. Terus yang kaitannya dengan satu ini ya, visi misi kita dua atom saat menyusun pengelolaan sumber daya kita akhirnya Your grace surrounds and deepest waters. Your sovereign hand will be my God. Siapa menyusun Where sudah feet may fail and fear surrounds me, tentunya you never fail, ada and you won't stop now. juga sesuai dengan paradigma So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise and my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Yaitu budaya positif itu menjadi kaitannya lebih lekat dengan cerminan 1.1 itu ya, filosofi. Akhirnya kita budaya positif itu budaya yang selalu digalakkan setiap hari di kelas, perilaku di lingkungan sekolah, bahkan sudah ditemukan di masyarakat perilaku paling budaya positifnya, apalagi dikenalkan dengan budaya industri yaitu 4.0. Karena kami juga punya kelas industri. Tahun ini alhamdulillah juga kami menjadi SMK pusat keunggulan, yaitu program atau konsentrasi keahlian DPIB bangunan. Itulah menjadi lebih tajam modal-modal pembelajaran yang ada di TGP ini kita terapkan satu persatu sesuai dengan link and match. Nah, itu tadi sangatlah mendukung. We're declaring this tonight.
namanya potensi anak ini belajar ini, anak ini belajar visual, anak pengen belajar teknologi, bahkan saya di mobil sebelumnya saya sampai mengajar di SD Aran 3 maka A, maka B, maka C, maka D. Bener nggak? Ada begitu modul stabil, tidak konsisten. Nah, tentunya akan berapa nih link tapi tidak match. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah KSC-nya udah stabil atau sudah kondusif, sudah baik, nah itu akhirnya pembelajaran pengelolaan berbasis sumber daya atau aset itu sangatlah cepat link and match-nya. Terus kaitannya dengan modul 23 coaching supervisi akademik, nah itu salah satu metode teknik untuk menggali mungkin ketidakyakinan kita tentang visi misi apa yang mau program dilaksanakan di pembelajaran di kelas. Tapi setelah dibekali dengan coaching supervisi akademik, kita tidak hanya menggugurkan kewajiban tentang pembelajaran di kelas, namun juga kita meyakinkan kita sendiri sebagai coach atau coach, sebagai supervisor. Nah itu perannya di situ, saling mengisi apa yang keraguan program yang dijalankan di pembelajaran di kelas sesuai dengan TP ATP. Nah seperti itu. Dan manajemen pengelolaan berbasis aset tadi itu berpengaruh sekali. Berpengaruhnya apa? Kekurangan kita tahu, kelebihan kita akan refleksi lagi apa yang belum terlaksana, misalkan pertemuan berikutnya seperti itu. Dan materi coaching ini sangat berpengaruh sekali tentang penentuan sikap, keraguan, sehingga ya akhirnya membuat kita percaya diri ya, belajar untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Terus modul 3.1 tentang pengelolaan keputusan pembelajaran ya di seorang pemimpin pembelajar. Nah itu yang paling menantang bagi kami. Menantangnya gimana? Dulu kita hanya pembelajar, mengajar di kelas, sudah belajar berdiskusi, belajar webinar, nah itu. Sekarang berani memutuskan. Nah, itu kaitannya kembali lagi ke modul sebelumnya, yaitu 2.2. Sosial emosi kita seperti apa? Data-data pendukung mengambil keputusan seperti apa? Termasuk pengelolaan sumber daya
berbasis aset itu seperti kita gabungkan ini aset ini. Terus kolaborasinya seperti apa? Siapa aja yang terlibat? Ya, dari manajemen, dari mulai pimpinan, wakasek, prodi, dan teman-teman wali kelas, dan teman-teman CGP yang sudah lulus. Nah itu kolaborasi menentukan akhirnya pengambilan keputusan berbasis kebijakan pemimpin. Itulah ideal. Sehingga apa? Pembelajaran di kelas terpenuhi, kebutuhan berdiskusi terpenuhi, apa tujuan kemajuan sekolah itu karena diterarang link and match tadi sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Itu sebelum saya belajar tentang modul 3.2 ini saya tidak tahu apa, tahu sedikit belajar pengolahan sumber daya berbasis aset atau berbasis masalah, tidak tahu. Setelah tahu ini yang berbasis masalah, kita tidak usah mengungkap masa lalu terus menyalahkan. Sekarang kita lebih ke arah ke depan, future, masa depan, ya. Pengelolaan sumber daya berbasis aset, kita verifikasi yang ada di sekitar kita dengan KSE yang stabil, dikaitkan dengan visi misi, dan kita modal kita filosofi KD udah paham dan penerapannya harus paham. Kita berbudaya positif, berdiferensiasi di kelas juga harus paham. Terus kalau misalkan ada kendala menggunakan coaching atau supervisi, sehingga apa pada akhirnya sebelum sudah jelas beda pengambilan keputusan berbasis kebijakan itu lebih ada tercapai ya, menyeluruh, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang mungkin setelah yang dikecewakan di luar rapat, di luar forum, itu meminimalisasi semua itu ya. Jadi terima kasih, hari ini cukup luar biasa, modulnya completed sekali, dari 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 sampai 3. Saya hanya berharap saya tidak hanya satu menyiapkan tulus untuk berkembang, bergerak dan tidak hanya dia. Itu modal awal saya dan saya untuk mengembangkan sekolah maupun kurang lebihnya salam kasat dan bahagia.